Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawan Sahril, NIM 2892150030 dari Prodi Manajemen Reguler Plus, mata kuliah Manajemen Logistik, dosen pengampu Ibu Wina Sarikusuma Ningtyas, SIP SEMM. Di sini saya membuat video project test ujian tengah semester. Yang akan saya bahas adalah salah satu materi yang telah diberikan oleh Ibu Wina. Tapi sebelum kita ke materinya, apa sih yang kalian tahu tentang manajemen logistik? Manajemen logistik adalah serangkaian proses pengaturan dalam hal pengiriman, penyimpanan, hingga pengumpulan bahan mentah. Berbagai hal yang berhubungan dengan pemindahan barang dalam bentuk mentah ataupun jadi bisa dikatakan sebagai logistik. Dalam manajemen ini, proses pengaturan menjadi sesuatu yang sangat penting. Misal, proses pengaturan barang yang akan dikirim atau yang akan dijadwalkan semuanya harus benar-benar dilakukan dengan tepat. Tanpa adanya proses manajemen dan pengaturan yang sempurna, proses pengiriman akan berantakan. Nah, biasanya akan disediakan semacam dashboard yang bisa melakukan proses pengecekan serta pengiriman. Nantinya dashboard yang akan terhubung ke berbagai ekspedisi. Ada yang menggunakan ekspedisi inbound, ada juga yang menggunakan outbound. Nah, selanjutnya fungsi manajemen logistik. Apa sih fungsi manajemen logistik itu? Yang pertama ada perencanaan. Fungsi pertama dari manajemen logistik adalah untuk melakukan proses perencanaan. Nah, ini dilakukan untuk melakukan proses pengiriman di berbagai daerah sesuai dengan permintaan. Rencana biasanya sudah dibuat sejak jauh-jauh hari. Jadi proses pengiriman bisa berjalan dengan lebih mudah. Selain itu, resiko mengalami kesalahan kirim juga semakin kecil. Yang kedua, ada penganggaran. Proses penganggaran juga akan dilakukan untuk mengecek kira-kira sebesar atau seberapa besar dana yang dibutuhkan. Jadi, pihak yang berkepentingan bisa mengajukan anggaran tertentu sesuai dengan kebutuhan logistik. Anggaran yang tepat bisa digunakan secara maksimal untuk keperluan logistik. Sementara itu, apabila anggarannya semakin sedikit, logistik akan berjalan tidak sesuai dengan keinginan. Yang ketiga ada pengadaan. Pengadaan suatu barang juga dilakukan dengan manajemen yang tepat. Karena manajemen ini akan menentukan kualitas hingga proses pengadaan barang harus tepat dan tidak boleh kurang ataupun lebih. Selanjutnya yang keempat itu ada penyimpanan dan penyaluran. Proses penyimpanan dan penyaluran juga menjadi komponen yang utama. Penyimpanan harus dilakukan pada warehouse yang tepat. Selanjutnya disalurkan sesuai dengan kebutuhan. Proses penyimpanan ini harus dilakukan dengan tepat. Dan lokasinya juga sesuai. Ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kerusakan pada barang. Yang kelima, pemeliharaan. Selanjutnya adalah proses pemeliharaan yang nantinya akan dilakukan pada barang-barang yang tersimpan di dalam gudang. Ini dilakukan dengan tepat serta dilakukan proses pengecekan secara menyeluruh. Yang keenam, penghapusan. Terakhir adalah melakukan proses penghapusan pada bagian-bagian tertentu yang tidak perlu. Misal, ada bagian yang kurang menghasilkan, untung cukup tinggi, bisa dialihkan ke tempat yang lain. Kita masuk ke materi yang akan saya bahas. Materinya itu tentang unsur-unsur yang terlibat dalam penanganan dan penyimpanan. Pengelolaan persediaan dalam rantai pasok. Tujuan instruksional khusus setelah membaca dan mempelajari bab ini diharapkan kita semua mampu memahami dengan baik tentang yang pertama peran persediaan, konsep dasar persediaan,
sasaran pengelolaan persediaan, pengendalian persediaan, kontrol dan audit, serta kasus dan solusi. Yang pertama ada peran persediaan. Persediaan memiliki peran ganda yang saling bertentangan, yaitu harus berperan agar bisa mencapai responsivitas tinggi dengan cara melakukan persediaan yang besar pada setiap simpul agar mampu merespons spektrum pelayanan berikut. Permintaan yang berfluktuasi, lead time yang pendek, menangani produk bervariasi, membangun produk inovasi, dan memenuhi service level yang tinggi. Peran lainnya adalah rantai pasok. Harus mampu mengendalikan ongkos seminim mungkin, padahal dengan menyediakan persediaan yang tinggi, jelas akan berdampak pada ongkos yang tinggi juga. Untuk itu mengatasinya diperlukan pemikiran dan tindakan yang bijak, yaitu melakukan proses trade-off sehingga mencapai kondisi optimum di mana pelayanan kepada pelanggan terpenuhi tetapi dengan pengeluaran ongkos persediaan yang minimum. Selanjutnya yang kedua, itu konsep dasar persediaan. Persediaan merupakan ongkos yang tidak bisa dihindari karena kita tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi pada perusahaan yang akan datang. Untuk itu diperlukan keterampilan manajerial dalam mengatur persediaan. Persediaan yang direncanakan dan diatur atau diatur dengan baik, maka akan berdampak pada cash flow dan tingkat pengembalian atau return of investment yang stabil bagi perusahaan. Jadi fungsi untuk memiliki persediaan ini adalah memungkinkan perusahaan untuk mencapai skala ekonomis, menyeimbangkan supply demand, spesialisasi dalam produksi, melindungi dari ketidakpastian demand dan order cycle, penyangga kritis antara saluran distribusi. Nah, itu adalah fungsi untuk memiliki persediaan. Yang ketiga, jenis persediaan. Apa saja jenis persediaannya? Itu menurut Douglas M. Lambert bahwa kategori persediaan itu meliputi cycle stock, in transit inventory, safety atau buffer stock, speculative stock, seasonal stock, dan juga dead stock. Selanjutnya 4, sasaran pengelolaan persediaan. Nah, persediaan adalah aset yang harus direncanakan dan dikendalikan dengan ketat agar tidak terjadi kekurangan atau berlebihan. Besarnya persediaan harus dilakukan optimasi agar pelayanan kepada pelanggan dapat terjaga, namun diimbangi dengan total ongkos yang minimum. Oleh karena itu, sasaran manajemen persediaan adalah yang pertama, mengurangi investasi dalam persediaan, memaksimumkan pelayanan dan pelanggan, menjamin operasi yang efisien, mendorong inventory turnover yang tinggi, menjaga konsistensi mutu, serta memelihara hubungan baik dengan pemasok. Itu adalah sasaran-sasaran manajemen persediaan. Selanjutnya yang kelima, pengendalian persediaan. Upaya untuk mengendalikan persediaan, pihak manajemen logistik atau suatu perusahaan selalu dihadapkan kepada beberapa biaya yang tidak dapat dihindari. Nah, semua biaya memiliki karakteristik khusus sehingga harus dipahami oleh pihak perusahaan. Nah, yang pertama ada biaya simpan. Biaya ini dikeluarkan sebagai akibat memiliki persediaan seperti biaya gudang, upah karyawan, listrik, modal yang tersimpan, dan besarnya biasanya diukur dari persentase terhadap nilai barang yang disimpan. Nah, selanjutnya ada biaya pesan.
Biaya pesan atau order setup cost, biaya yang harus dikeluarkan sehubungan dengan proses pengadaan. Pesanan seperti biaya transport, biaya administrasi, biaya telepon, fax, dan biaya lainnya yang berhubungan dengan pemesanan. Selanjutnya, ongkos kekurangan persediaan atau shortage cost. Ongkos yang terpaksa perusahaan keluarkan sebagai akibat kurangnya stok bahan baku berdampak terhadap terhentinya aktivitas produksi, padahal biaya tenaga kerja, mesin-mesin dan alat pendukung lainnya sudah siap beroperasi. Nah, selanjutnya yang keenam, kontrol dan audit. A. Periodik, biasanya dilakukan sekali dalam 1 tahun atau sekali dalam sekian bulan. Kontrol dilakukan terhadap semua jenis inventory. Tujuan utamanya untuk melakukan verifikasi terhadap nilai keuangan yang termasuk dalam inventory perusahaan. Nah, selanjutnya ada cycle counting. Ini biasanya dilakukan terus-menerus sepanjang tahun dengan selang waktu lebih pendek, misalnya mingguan. Beberapa inventory bahkan dikontrol secara harian. Nah, mungkin cukup sekian video yang saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari Ibu Wina Sari Kusuma Ningtyas. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Videonya saya cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.